Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 18 MJC yang beranggotakan saya Indah Hoironisa dengan NPM 19401043. Ada Yudi Adiputra dengan NPM 1840100175. Ada Syahdan Ramdan dengan NPM 1840100126. Ada Nimade Cantika Purnamasari dengan NPM 1940100423. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen strategik PT Adikarya. PT Adikarya merupakan salah satu perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yang cukup populer. Perusahaan ini banyak mengambil proyek pembangunan infrastruktur, real estate, properti, dan IPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Cangkupan proyek yang dimiliki pun cukup luas, sebut saja jembatan, saluran irigasi, jalan raya, pelabuhan, pembangkit listrik, hotel, rumah sakit, sekolah, hingga gedung pencakar langit. Yang selanjutnya, visi dan misi PT Adikarya. Visi menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara. Misi berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value, melakukan proses pembelajaran dalam mencapai pertumbuhan, menerapkan corporate culture yang simpel tapi membumi atau dilaksanakan, proaktif melaksanakan 5 lini bisnis secara profesional, government mendukung pertumbuhan perusahaan, partisipasi aktif dalam program kemitraan dan bina lingkungan dan corporate social responsibility seiring pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah tujuan PT Adikarya. Tujuan PT Adikarya, yang pertama Adi menyadari pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perseroan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, Adi juga percaya bahwa good corporate government merupakan sebuah sistem nilai di mana penerapan sistem nilai tersebut bersamaan dengan standar praktis terbaik internasional akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, Adi selalu berkomitmen bahwa pentingnya penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja PT Adikarya adalah untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Yang selanjutnya ada sasaran PT Adikarya. Adi menyadari pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perseroan kepada para pemangku kepentingan. Yang pertama, meningkatkan potensi perusahaan untuk mendapatkan peluang usaha yang menjamin masa depan perusahaan melalui sinergi internal dan eksternal. Yang kedua, menjaga kualitas pelayanan dengan sasaran semua tahapan proyek dilaksanakan sesuai jadwal. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan para karyawan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang keempat, suasana lingkungan kerja yang aman akan memberikan kenyamanan bagi karyawan untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab. Adi juga percaya bahwa good corporate government merupakan sebuah sistem nilai di mana penerapan sistem nilai tersebut bersamaan dengan standar praktik terbaik internasional akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup bidang usaha PT Adikarya. Ruang lingkup usaha dari perusahaan konstruksi pertama di Indonesia ini cukup beragam. Bila didasarkan pada anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup bidang usaha dari Adikarya meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama itu kontraktor bangunan yang bergerak di bagian bangunan-bangunan, baik itu milik pemerintah ataupun perusahaan swasta. Yang selanjutnya kontraktor sipil yang bergerak di bagian bangunan sipil, entah itu milik pemerintah atau badan usaha milik negara atau perusahaan swasta lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Yudi. Baik, terima kasih Mbak Indah. Di sini ada EPC atau Engineering, Procurement, atau Construction.
yaitu yang mencakup berbagai aktivitas perusahaan untuk pengadaan barang, perencanaan, serta konstruksi, terutama dalam bidang bisnis yang berkaitan langsung dengan industri gas, minyak, ataupun pembangkit listrik. Lalu ada perkembangan Good Corporate Governance yang merupakan perangkat prinsip dan peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Peraturan ini diharapkan akan berdampak pada penetapan target perusahaan, memberikan penilaian yang lebih tepat serta atas risiko usaha, memaksimalkan peningkatan kinerja, serta membantu mengembangkan budaya kerja yang lebih responsif di lingkungan BUMN. Lalu ada proyek PT Adikarya di masa pandemi COVID-19. Wabah corona memberikan pengaruh pada pelambatan aktivitas ekonomi dan ada sektor jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Sebagai akibatnya, beberapa proses pembangunan dan beberapa proyek terpaksa ditunda atau bahkan dihentikan untuk sementara waktu. Tetapi tetap ada proyek, terutama untuk proyek yang dimiliki oleh BUMN atau infrastruktur bakal milik pemerintah. Dia juga menambahkan jika semua proses konstruksi yang dijalankan sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Lalu ada analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan. Penguasaan teknis dan teknologi menghasilkan produktivitas SDM yang terus meningkat. Yang kedua, pendapatan yang terdiversifikasi dengan baik. Yang ketiga, memiliki pabrik proses yang mampu menghasilkan user dan pertama kali diproduksi di Indonesia. Yang keempat, memiliki modal dan pemegang saham terbesar untuk usaha konstruksi. Yang kelima, merupakan salah satu perusahaan konstruksi terkemuka milik negara atau BUMN. Yang terakhir, memiliki 3 entitas anak perusahaan, yaitu Adi Persada Beton, Adi Persada Gedung, dan Adi Persada Properti. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, karena perusahaan ini milik pemerintah, maka sebagian besar modal yang diterima untuk melaksanakan suatu proyek berasal dari pemerintah. Yang kedua, margin tergantung pada harga bahan bangunan yang kadang berfluktuasi. Yang ketiga, ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Yang terakhir, program penelitian dan pengembangan usaha belum optimal. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur baik oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Adikarya dapat perluas kontrak kerja bukan hanya untuk pihak pemerintah, tetapi juga dengan pihak swasta. Yang ketiga, pasar atau jasa konstruksi yang tumbuh cukup besar di area saat ini. Yang terakhir, beton dengan kualitas dan bahan campuran terbaik dapat dengan mudah dicetak sesuai keinginan dan dapat dipakai berulang kali sehingga lebih ekonomis. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Kang Yudi. Analisis SWOT. Yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, tingginya persaingan di industri konstruksi. Yang kedua, macetnya piutang dan tagihan dapat menghambat arus kas yang masuk ke dalam pelaporan keuangan PT Adikarya. Yang ketiga, pemasok semen yang sering membuat langka semen di pasaran. Terus yang keempat, beton yang tidak mampu menahan gaya tarik sehingga mudah retak dan dapat merusak infrastruktur jembatan. Yang terakhir, beton yang keras dapat menyusut dan mengembang apabila terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Next. Analisis value chains. Adanya kesesuaian antara kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunikan yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, menciptakan sebuah analisis rantai nilai. Tingkat para pemangku kepentingan dari tiap aktivitas yang berbeda, penyediaan layanan konstruksi berdasarkan tingkat pembangunan negara, dibuat rantai nilai yang terpisah untuk setiap kelompok entitas perusahaan. Yang kedua ada identifikasi faktor penentu diferensiasi. Yang ketiga ada penentu faktor-faktor kunci. Dan yang keempat ada keterkaitan antara value chain dengan pelanggan. Itu dapat menemukan jasa konstruksi terbaik, terutama jika ada penggunaan jasa konstruksi pilihan untuk proyek besar, mempunyai sertifikat resmi dari lembaga
ISO yang dapat menangani proyek secara profesional, bisa memberi saran, memilih material yang bagus, mampu menganggarkan biaya secara matang, dapat merancang desain bangunan secara utuh. Next. Next. Daya saing PT Adikarya Persero Tbk. Daya saing strategi dapat dicapai apabila sebuah perusahaan dengan baik merumuskan serta menerapkan penerapan strategi penciptaan nilai. Dibagi menjadi 3 poin, yaitu sumber daya yang dimiliki, kemampuan, dan daya saing. Untuk sumber daya yang dimiliki dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud. Untuk sumber daya yang berwujud, yang pertama memiliki 1 kantor pusat dan 7 kantor cabang di seluruh Indonesia. Yang kedua memiliki 3 entitas anak perusahaan, yaitu Adi Persero Beton, Adi Persada Gedung, dan Adi Persada Properti. Yang ketiga ada Adi Learning Center. Yang keempat merupakan salah satu perusahaan konstruksi terkemuka memiliki milik negara atau BUMN LRT yang pertama kali dibangun di Indonesia oleh PT Adikarya Persero Tbk. Menggunakan struktur U-shape girder, dan untuk pertama kalinya U-shape girder lahir di Indonesia melalui pabrik precast milik PT Adikarya Persero Tbk di Sentul. Next. Sumber daya yang dimiliki. Poin yang kedua yaitu sumber daya yang tidak berwujud. Yang pertama, penghargaan sebagai salah satu dari 40 emiten terbaik pilihan analisis tahun 2016 as a Constitution of Sustainable Responsible Investment SRI Kehati Index oleh Sri Kehati Award, The Best Strategy Program 2016, The Best Goal Oriented Courses. Adi memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 untuk kategori BUMN, the top 50 companies for 2015 dari majalah Forbes Indonesia. Selanjutnya Anugerah BUMN Web Award 2015. Yang terakhir, dukungan dan partisipasi mensukseskan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 dan New Asia Afrika Strategi Partnership ke-10. Next. Kemampuan PT Adikarya. Yang pertama, memiliki 1 kantor pusat dan 7 kantor cabang di seluruh Indonesia. Yang kedua, memiliki 3 entitas anak perusahaan, yaitu Adi Persada Beton, dan Adi Persada Gedung, dan Adi Persada Properti. Yang ketiga, ada gedung bertingkat yang memadai. Yang keempat, jalan dengan kondisi yang baik. Dan yang terakhir, jembatan menggunakan beton pilihan terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Syadan. Baik, terima kasih buat Cantika. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan tentang daya saing PT Adikarya Persero Tbk. Di sini ada kemampuan inti PT Adikarya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama merupakan salah satu perusahaan konstruksi terkemuka milik negara atau BUMN. Yang kedua ada LRT yang pertama kali dibangun di Indonesia oleh PT Adikarya Persero Tbk menggunakan struktur U-shape girder, dan untuk pertama kali U-shape girder lahir di Indonesia melalui pabrik precast milik PT Adikarya Persero Tbk. Yang ketiga sebagai kontraktor IFC di Indonesia. Yang keempat karyawan yang berkompeten di bidangnya. Dan yang terakhir yang kelima memiliki banyak penghargaan dari tahun 2013 hingga 2016. Next. Masih tentang daya saing PT Adikarya Persero Tbk. Di sini ada daya saing PT Adikarya. Di sini yang pertama bekerja sama dengan para agensi penyedia alat berat dan pengemudi alat berat. Selanjutnya merupakan salah satu perusahaan konstruksi terkemuka milik negara atau BUMN. Selanjutnya sebagai kontraktor IFC di Indonesia, karyawan yang berkompeten di bidangnya, LRT yang pertama kali dibangun di Indonesia oleh PT Adikarya Persero Tbk menggunakan struktur U-shape girder, dan pertama kali U-shape girder lahir di Indonesia melalui pabrik precast milik PT Adikarya Persero dari Tbk di Sentul.
Yang terakhir memiliki 3 entitas anak perusahaan, yaitu Adi Persada Beton, Adi Persada Gedung, dan yang terakhir Adi Persada Properti. Next. Di sini ada program PT Adikarya. Di sini ada dibagi sebagian. Yang pertama ada goal, yang kedua strategi, yang selanjutnya ada taktik, yaitu dibagi dua, yaitu taktik pertama dan yang taktik kedua. Taktik pertama di sini ada place, distribution, people, yang terakhir promotion, dan di taktik yang kedua ada produk dan price atau harga. Next. Di sini ada kesimpulan tentang PT Adikarya Persero Tbk. Kesimpulannya adalah Adi menyadari pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Persero kepada para pemangku kepentingan merupakan inti dari perilaku berprinsip tidak berlebihan atau proporsional. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri jasa konstruksi FC, properti, real estate, dan investasi infrastruktur, maka segenap jajaran Adi didorong agar mampu bekerja secara cerdas dan cepat dengan mengedepankan inovasi dan efisiensi yang dilandasi jiwa entrepreneurship. Sisi lain dari tata nilai ini adalah agar setiap orang di Adi memiliki sifat adaptif terhadap perubahan. Next. Yang terakhir ada saran dari PT Adikarya Persero Tbk, yaitu sarannya terbagi oleh 7 bagian. Yang pertama, meningkatkan potensi perusahaan untuk mendapat peluang usaha yang menjamin masa depan perusahaan melalui sinergi internal dan eksternal. Yang kedua, menjaga kualitas pelayanan dengan sasaran semua tahapan proyek dilaksanakan sesuai jadwal. Yang ketiga, membangun kerjasama yang strategis dan pemerintah dan perusahaan lain untuk memperluas pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan adil bagi para pemangku kepentingan. Yang kelima, memberikan kontribusi optimal pada peningkatan kinerja perusahaan. Yang keenam, meningkatkan serta menjaga citra perusahaan mulai pelayanan prima. Yang ketujuh, menjaga serta memelihara aset dan sumber daya perusahaan. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih, saya kembalikan pada moderator saya, Indah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.